Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para umatnya yang istiqomah meniti jalan sunnah hingga akhir zaman. Lalu yang saya hormati Bapak Ibu RT dan RW yang hadir dalam kesempatan ini, dan juga para tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, serta seluruh saudara-saudaraku sekalian yang senantiasa mengharapkan ridhonya. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemuka masyarakat, terutama kepada RT dan RW yang telah berkenan hadir dan mendukung acara kita hari ini. Tanpa dukungan dari bapak-bapak sekalian, acara seperti ini tidak akan berjalan dengan baik. Semoga silaturahmi yang terjalin hari ini menjadi berkah bagi kita semua dan mempererat silaturahmi. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu topik mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk berlomba-lomba kebaikan, di zaman sekarang ini kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan perlombaan. Semua berlomba-lomba. Seperti berlomba-lomba dalam harta untuk menjadi kaya, lalu berlomba-lomba untuk kepopuleran, berlomba-lomba punya followers banyak, berlomba-lomba naik jabatan, bahkan ada yang berlomba-lomba meskipun dengan cara yang tidak baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam dunia yang semu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Innama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, hati Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu apa maknanya berlomba-lomba kebaikan? Kita disuruh untuk mengejar menjadi yang terdepan dalam berbuat baik. Bahkan kebaikan itu harus dikejar seolah-olah hanya satu tiket surga, dan kita tidak mau kalah dari orang lain. Mengapa kita harus berlomba dalam kebaikan? Yang pertama, kebaikan adalah bekal terbaik untuk di akhirat. Dunia ini sebentar, hari demi hari berganti, umur terus berkurang, maka jangan sampai waktu kita habis hanya untuk hal yang tidak berguna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Hakim yang berbunyi, artinya gunakan 5 perkara sebelum datang. 5 perkara: masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sibuk, dan hidup sebelum mati. Untuk alasan yang kedua, setiap detik bisa bernilai ibadah. Bahkan senyummu kepada saudaramu juga bisa bernilai ibadah atau juga sedekah. Maka sebagaimana jika kita setiap hari seperti menolong tetangga, berbagi makanan, mengajarkan ilmu. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga yaitu kebaikan yang menular.
Seorang ibu yang rajin sholat malam bisa membuat anaknya mencintai sholat. Nah, dan juga seorang remaja yang suka membantu di masjid bisa menginspirasi teman-temannya. Jadi kebaikan itu bisa menular dengan sendirinya. Ada juga bentuk-bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam berbagai ruang lingkup. Yang pertama dalam ruang lingkup rumah tangga. Seperti ayah menjadi teladan dalam sholat tepat waktu, ibu mengajak anak membaca Al-Quran. Nah, anak-anak juga dilatih untuk bersedekah sejak kecil. Dan untuk ruang lingkup yang kedua, seperti dalam ruang lingkup masyarakat, seperti menjadi relawan kebersihan lingkungan, memberi ide kegiatan sosial di RT, membuat program bakti sosial, santunan duafa, atau edukasi remaja. Yang ketiga, yaitu ruang lingkup dalam dunia pendidikan. Dalam ruang lingkup pendidikan, seperti guru berlomba mencintai muridnya dan menginspirasi mereka, dan juga memotivasi untuk lebih giat dalam belajarnya. Jadi siswa juga berlomba-lomba jadi yang terbaik, tidak hanya di akademik tapi juga dalam akhlaknya. Dan yang keempat, dalam berlomba-lomba kebaikan dalam ruang lingkup dunia digital, seperti gunakan media sosial untuk menyebar dakwah, motivasi, dan nilai-nilai positif. Jangan hanya viral karena joget, tapi viral karena moral, amal yang baik, moral. Namun ada beberapa rintangan dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin sekalian, jalan menuju kebaikan tidak selalu berjalan mulus. Ada saja beberapa rintangannya. Seperti yang pertama, kemalasan dan menunda-nunda. Nah, sering kita jumpai seperti berkata, nanti saja, padahal belum tentu nanti itu datang. Yang kedua yaitu takut tidak diakui. Nah, banyak orang yang tidak mau berbuat baik karena takut tidak dihargai. Tapi kita harus ingat, kebaikan itu bukan untuk dilihat di manusia, tapi untuk Allah, Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu godaan dunia. Seperti kadang lebih mudah menonton 2 jam film dibanding 5 menit membaca Al-Quran. Nah, ini juga fakta. Maka kita harus melawan hawa nafsu dengan tekad, niat dan tekad yang lurus. Nah, ada sedikit kisah inspiratif yang singkat mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kisah ini merupakan dari kisah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah yang hanya memimpin 2 tahun lebih. Tapi karena beliau berlomba dalam kebaikan, dampaknya dirasakan ratusan tahun. Sampai-sampai dikisahkan tidak ada satupun rakyatnya yang layak menerima zakat karena semuanya cukup. Nah, apa rahasianya? Karena beliau tidak membuang waktu. Hari-harinya penuh dengan amal. Siang melayani rakyat, malamnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, marilah kita mulai dari diri sendiri. Nah, hadirin yang saya cintai karena Allah, kita tidak harus menjadi ulama besar dulu untuk bisa bermanfaat. Bermulailah dari yang kecil-kecil, seperti menyapa tetangga dengan senyum, membantu ibu menyapu halaman, menyisihkan 1.000 rupiah lah per hari untuk kotak amal. Lalu memviralkan ajakan kebaikan di grup WhatsApp Pak RT, boleh tuh. Karena bisa jadi satu kebaikan kecil itu menjadi sebab kita masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah tidak terasa pengajian ini sudah mencapai akhirnya. Kita yang telah membahas bersama tentang pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan, sebuah perintah mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajak kita untuk tidak menunda kebaikan, tidak menunggu orang lain, dan tidak malas dalam memperbaiki diri.
Sekarang, mari kita renungkan. Apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang bersegera dalam amal soleh? Ataukah kita masih sibuk menunda-nunda, menunggu waktu, menanti-nanti yang belum tentu datang? Nah, dunia ini bukan tempat untuk bersantai. Dunia ini adalah ladang. Setiap hari adalah peluang menanam. Setiap amal baik sekecil apapun akan tumbuh dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, jangan remehkan amal yang kecil karena bisa jadi di mata Allah amal yang sederhana itu menyelamatkan kita. Ingatlah, jangan tunggu kaya baru bersedekah. Jangan tunggu pandai baru berdakwah. Jangan tunggu tua baru ke masjid, karena kita tidak pernah dijamin umur panjang. Ingatlah hadirin sekalian, amal kebaikan itu bukan hanya soal ibadah ritual. Membantu orang tua, tersenyum pada tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, semua itu termasuk kebaikan yang dicintai Allah. Nah, hadirin yang saya hormati, hidup ini singkat, di dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat singgah. Kita semua sedang dalam perjalanan menuju akhirat, maka perbanyaklah bekal karena tidak tahu kapan panggilan Allah akan datang. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan bukan soal menang atas orang lain, tapi soal menang atas diri sendiri yang malas, egois, dan lalai. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu memaksa diri untuk terus berbuat baik meski berat, terus bersabar meski lelah, dan terus berharap meski diuji. Nah, mulai hari ini kita tanamkan tekad, aku ingin menjadi hamba Allah yang cepat, lebih rajin, dan lebih semangat dalam kebaikan daripada dalam urusan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita kecintaan terhadap amal soleh, menjauhkan kita dari kelalaian dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.